Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bersama, Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran itu diturunkan biasanya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW. Al-Quran juga turun terkait dengan komentar-komentar Al-Quran terhadap peristiwa yang terjadi pada saat itu. Al-Quran yang diturunkan secara spontan, Al-Quran yang menjawab berbagai macam pertanyaan, Al-Quran yang mengomentari berbagai macam persoalan yang terjadi, sehingga setelah Al-Quran itu rampung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, ini memberikan gambaran, informasi, rupanya dalam Al-Quran terdapat begitu banyak mukjizat-mukjizat. Dalam Al-Quran begitu banyak terdapat redaksi-redaksi bahasa yang indah. Dalam Al-Quran begitu banyak terdapat keseimbangan-keseimbangan kata. Yang ini semuanya menjadikan bagian dari keautentikan Al-Quran, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sekali, aspek keindahan redaksi-redaksi bahasa Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran terdapat keseimbangan antara kata dengan lawan katanya. Dalam Al-Quran terdapat keserasian, keseimbangan jumlah kata dengan lawan katanya. Misalnya dalam Al-Quran tercantum kata-kata al-hayah dan lawan kata al-hayah itu al-maut. Ini sama-sama berjumlah 145 kali. Artinya dalam Al-Quran itu kata-kata hidup, al-hayah, dan lawan katanya mati, al-maut, ini sama-sama berjumlah 145 kali. Al-hayah berjumlah 145 kali, al-maut juga berjumlah 145 kali. Yang kedua, dalam Al-Quran terdapat kata-kata manfaat. Lawan kata-kata manfaat ini adalah kata-kata mudarat. Setelah diteliti, rupanya kata-kata manfaat dan mudarat ini dalam Al-Quran masing-masing terdapat 50 kali. Artinya kata-kata mudarat terdapat 50 kali, kata-kata manfaat juga terdapat 50 kali. Selanjutnya kita bisa juga melihat kata-kata panas, al-har, dan kata-kata dingin, al-bar, ini sama-sama berjumlah 4 kali. Kata-kata panas yang ada dalam Al-Quran, lawan kata panas tersebut adalah dingin, ini sama-sama berjumlah 4 kali. Masing-masing 4 kali. Kata-kata panas disebutkan 4 kali, kata-kata dingin juga disebutkan 4 kali. Selanjutnya kita bisa juga melihat ada keseimbangan kata antara kata dengan sinonimnya, atau persamaan katanya, atau makna yang terkandung di dalam kata tersebut. Misalnya kata Al-Quran, wahyu, Islam, ini setelah diteliti sama-sama atau masing-masing tercantum 70 kali. Kata-kata Al-Quran mungkin sinonim atau makna terkandung dalamnya adalah Islam, atau mungkin makna terkandung dalamnya adalah wahyu. Al-Quran, wahyu, Islam, ini sama-sama tercantum dalam Al-Quran masing-masing 70 kali. Ini salah satu keseimbangan, yaitu keseimbangan kata dengan kata sinonim yang ada di dalam Al-Quran.
Kita juga bisa melihat keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menjadi akibatnya. Artinya sebuah kata dengan kata yang menjadi akibat dari kata tersebut, ini juga memiliki keseimbangan. Misalnya kata-kata infak, akibat dari infak itu ridha, rela. Kata-kata infak dan ridha ini tercantum dalam Al-Quran sebanyak 73 kali. Selanjutnya kata-kata al-kafirun, orang-orang yang ingkar. Akibat dari ingkar ini adalah an-nar, api neraka. Ini berjumlah dalam Al-Quran sama-sama masing-masing 154 kali. Artinya al-kafirun, orang-orang yang ingkar 154 kali. Akibat dari ingkar tersebut adalah an-nar, neraka. Kata-kata neraka juga sebanyak 154 kali. Selanjutnya kata-kata az-zakah. Zakat, makna terkandung dalamnya atau kesesuaian dengan kata zakat atau jumlah kata menjadi akibat dari zakat, ini adalah barakat. Jadi berzakat tentu ada keberkahan di dalamnya. Kata-kata zakat dan berkah ini sama-sama berjumlah 32 kali. Kata-kata zakat 32 kali, kata-kata berkat juga 32 kali. Selanjutnya mungkin ada kesesuaian yang khusus. Misalnya jumlah kata-kata yaum, hari, dalam bentuk yang tunggal, ini sudah diteliti terdapat 365 kali. Ini mungkin sesuai dengan jumlah hari dalam setahun. 365 kali jumlah yaum secara tunggal disebutkan dalam Al-Quran sama dengan jumlah hari dalam setahun. 365 hari. Selanjutnya ada kata-kata ayyam. Kata-kata hari dalam bentuk jamak. Ini dalam Al-Quran terdapat 30 kali. Artinya kata-kata yaum dalam bentuk tunggal terdapat 365 kali. Ini sama dengan jumlah hari dalam setahun. Kata-kata ayyam, jamak daripada hari, ini tercantum dalam Al-Quran sebanyak 30 kali. Ini sama dengan jumlah hari dalam sebulan. Demikian juga diteliti bahwa jumlah kata bulan, syahru, ini terdapat dalam Al-Quran sebanyak 12 kali, sama dengan jumlah bulan dalam setahun. Ini gambaran kepada kita keserasian kata, keseimbangan kata dalam redaksi-redaksi yang ada dalam Al-Quran. Begitu indahnya Al-Quran itu diturunkan selama 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Setelah Al-Quran itu selesai, setelah Al-Quran itu menjadi sebuah pedoman, kemudian hari diteliti oleh orang, terdapat berbagai macam keindahan-keindahan di dalamnya. Al-Quran yang diturunkan secara spontan, Al-Quran mengomentari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu, tapi Al-Quran memiliki berbagai macam mukjizat. Al-Quran memiliki keindahan-indahan kata, yang keindahan kata tersebut tidak mungkin disusun oleh manusia. Keindahan-keindahan kata tersebut adalah keindahan kata yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalamullah yang tentu hal ini semua menjadi dasar bukti keotentikan Al-Quran yang menjadi pedoman kita pada saat ini. Selanjutnya, selain keserasian kata tersebut, keseimbangan kata seperti yang kita sampaikan tadi, Al-Quran rupanya juga memberikan berita-berita yang gaib. Al-Quran memberikan berita-berita masa lalu, informasi-informasi masa lalu yang tidak ada satu orang pun yang tahu, tapi Al-Quran kemudian memberikan informasi kepada kita sehingga hal itu dibuktikan hari ini. Misalnya Al-Quran
memberikan informasi sesuai dengan surat Yunus ayat 92 disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Bahwasanya pada hari ini Allah akan menyelamatkan badan Fir'aun, menyelamatkan jasad Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Kejadian ini terjadi tahun 1200 sebelum Masehi. Namun apa yang terjadi? Tahun 1896, seorang arkeolog, seorang ahli menemukan mumi seseorang di Luser. Setelah diteliti, mumi tersebut adalah Fir'aun, bernama Fir'aun, yang pernah mengejar Nabi Musa, dan mumi tersebut bernama Maniftah. Dengan bukti-bukti sejarah yang ada, bahwa mumi tersebut adalah mumi daripada Fir'aun, bernama Maniftah, dan Fir'aun tersebutlah yang mengejar Nabi Musa pada saat itu. Ini terjadi tahun 1200 sebelum Masehi. Tidak ada satu orang pun yang tahu kejadian tersebut, peristiwa tersebut, tapi Al-Quran menginformasikan kepada kita 14 abad yang lalu. Dan abad ke-19, hal ini dibuktikan oleh sejarawan, para ahli, ditemukan sebuah mumi yang diprediksikan menurut data-data yang ada, mumi tersebut adalah muminya Fir'aun bernama Maniftah, dan Fir'aun tersebutlah yang mengejar Nabi Musa. Selanjutnya, pemerintah Mesir memberikan izin kepada ahli, kemudian mumi tersebut dibuka pembalut-pembalutnya, tepatnya tahun 1908. Apa yang terjadi? Mumi tersebut masih utuh adanya. Mumi tersebut masih bisa kita saksikan dan masih utuh adanya. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Bahwasanya jasad Fir'aun tersebut akan diabadikan oleh Allah, akan diselamatkan tubuhnya agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Mungkin ini dua hal yang menjadi keautentikan Al-Quran. Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur, namun setelah selesai semuanya, diteliti oleh masyarakat modern, terdapat mukjizat yang luar biasa dalam Al-Quran. Keindahan bahasanya, redaksi bahasanya, tidak mungkin bisa manusia membuat seperti itu. Bagaimana mungkin Al-Quran yang turun secara bertahap, yang turun spontan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan, yang muncul spontan ketika mengomentari persoalan-persoalan, namun Al-Quran memiliki redaksi bahasa begitu indah. Ada kesamaan antara kata hayah, hidup dan mati, jumlahnya sama dan lain sebagainya. Ada informasi gaib terkait misalnya tentang Fir'aun. Ini tentunya menjadikan salah satu atau beberapa hal dari keautentikan Al-Quran, dan mungkin banyak lagi yang menjadi bukti keautentikan Al-Quran. Kita hanya menyebutkan dua saja. Dan terakhir, mungkin ini juga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Bahwasanya Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang akan memeliharanya. Sampai hari ini Al-Quran tetap terpelihara. Sampai hari ini Al-Quran tetap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu tangan pun yang bisa merubahnya. Tidak ada satu tangan pun yang bisa mengacau redaksi-redaksinya. Dan ini menjadi bukti bahwa Al-Quran kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Ini juga Al-Quran yang hari ini kita baca menjadi pedoman bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.